Suamiku pewaris utama. Bab 188. Bersikap dingin. Kurang lebih jawaban ya. Tapi kekuatanku belum cukup dan belum menemukan cara yang tepat untuk membahas dendam. Jawab Albion mantap. Apakah kau tidak takut, jika rahasia ini aku bongkar kepada Tuan Besar? Tanya temannya sesama ninja itu menguji. Jika itu benar terjadi, maka kau adalah orang pertama yang akan aku bunuh. Jawab Albion serius. Kemudian keluar dari kamar dan pergi entah kemana. Tenang kawan. Aku juga sepertimu. Tanpa kau sadari, aku juga mempunyai misi yang diberikan oleh seseorang 2 tahun yang lalu. Jadi rahasiamu akan tetap aman sampai kapanpun. Bahkan kita bisa bekerja sama untuk membuat Tejamaya menyesal seumur hidup. Ucap teman Albion yang juga berprofesi sebagai ninja pada diri sendiri. Kemudian melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda, dan bangun pada keesokan harinya. Sementara itu masih di kota yang sama. Jennifer dan Abicandra yang baru masuk ke dalam rumah sewanya itu, terlihat sedang berbincang serius satu sama lain. Walau malam sudah mulai larut, tapi mereka belum tidur juga. Padahal di luar tadi, Jennifer sudah sangat mengantuk sekali. Tapi begitu masuk, hilang rasa kantuknya. Bagaimana cara guru datang tadi? Padahal jarak Indonesia dengan Amerika sangat jauh sekali. Apakah guru mempunyai ilmu menghilang, dan muncul di tempat yang diinginkan? Ucap Jennifer merasa penasaran. Orang seperti kita ini mana bisa melakukan itu Jenny? Kecuali kalau kita memang orang seperti itu. Bukankah tadi sudah guru katakan, bahwa di dunia ini, hanya tuan muda yang bisa melakukannya? Kapan dan kemanapun dia mau pergi, hanya meniatkannya saja pasti sudah terlaksana. Bahkan membawa orang pun dia bisa. Termasuk menarik atau melemparkan seseorang ke tempat yang diinginkan. Jawab Abicandra apa adanya. Sehebat itukah dia guru? Apakah dia juga bisa terbang? Tanya Jennifer bersemangat. Melintasi waktu saja dia bisa apalagi terbang. Tapi guru belum pernah melihatnya melakukan itu. Jawab Abicandra lagi. Kenapa? Apakah kau tertarik ingin belajar ilmu seperti itu juga? Tanya gurunya. Benar guru. Ilmu tersebut termasuk langka. Di zaman modern ini, aneh jika ada orang yang mampu melakukannya. Apalagi bisa terbang. Jawab Jennifer semakin bersemangat. Kau jangan bermimpi untuk bisa mempelajari ilmu itu, atau bermimpi bisa terbang, apalagi bepergian tanpa alat seperti itu. Hanya orang yang mempunyai pertalian darah dengan pencipta ilmu tersebut, baru bisa melakukannya. Sambut Abicandra sekedar mengingatkan. Sayang sekali. Padahal Jenny kepingin yang seperti itu. Keluhnya putus asa. Benarkah itu guru? Apakah guru sedang tidak membohongi Jenny? Tanya Jennifer ingin tahu. Buat apa guru membohongimu? Tidak ada untungnya juga. Jika kau mau pulang saat ini juga bisa. Tinggal mengirimkan aura kesadaran kita ke medali ini. Tuan muda akan menarik kita ke sana. Jawab Abicandra berterus terang. Semudah itu? Tanya Jennifer keheranan. Tentu saja. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh tuan muda sakti itu di dunia ini? Rata-rata bisa dilakukannya. Bahkan jika harus menghancurkan sebuah kota, itu mudah baginya. Kalau kau ingin belajar ilmu lain dengannya mungkin kau bisa menjadi muridnya. Ucap Abicandra menjelaskan, dan berniat membujuk muridnya, agar mau kembali ke Indonesia. Menjadi murid. Apa tidak kebalik itu guru? Yang pantas menjadi murid itu dia, bukan Jenny. Ucapnya terkesan sombong. Hahaha. Kau ingin menjadi gurunya? Jangan mimpi. Guru saja termasuk uwa gurumu itu, tidak mampu mengalahkannya, apalagi kau.
Kami semua ini adalah muridnya sekarang. Karena level kekuatannya sudah tidak bisa kami jangkau. Bahkan adiknya saja. Mungkin kita ini tidak bisa mengalahkannya. Respon Abicandra merasa geli atas ucapan muridnya itu, tapi sedikit melebih-lebihkan kata. Apakah tuan muda itu mempunyai adik? Tanya Jennifer mulai bersemangat lagi. Ya benar. Nona muda terlahir sudah sakti, dan mempunyai ilmu bawaan. Hanya orang tertentu yang bisa merasakan kekuatannya. Jawab Abicandra cukup panjang. Kemudian menyambung perkataannya. Jadi apa keputusanmu Jenny? Apakah kau mau pulang ke Indonesia, dan bergabung dengan Birawa Group? Tanya Abicandra penuh pengharapan. Entahlah guru. Jenny pergi dari Indonesia karena tidak mau diserahi tugas, untuk mengelola perusahaan ayah. Jenny masih ingin bebas dan berpetualang mencari ilmu yang lebih tinggi. Beri waktu untuk Jenny berpikir sampai besok ya. Jawab Jennifer belum ada keputusan. Tapi tak lama kemudian pun dia berkata lagi. Oh ya guru. Apa kabar guru sekarang? Apakah baik-baik saja? Tanya Jennifer setelah sekian lama berbincang dengan gurunya, dan lupa menanyakan kabarnya. Sudah telat bertanya. Dari tadi kemana saja? Reaksi Abicandra tidak terduga. Lupa guru. Hehehe. Jawab Jennifer sekenanya. Kemudian meminta izin. Dengan Abicandra untuk memasuki kamarnya dan tidur. Keesokan harinya. Jenny dan gurunya terlihat sedang duduk di meja makan. Saat itu jam baru menunjukkan pukul 7.30 waktu setempat. Suasana di perumahan tersebut sudah terlihat ramai oleh lalu lalang kendaraan. Tapi ada yang sengaja berjalan kaki. Namun sambil mereka lewat itu, mata mereka tak lepas dari memandang puing-puing pot, dan pohon-pohon kecil yang berserakan di halaman rumah tersebut. Tapi karena mereka menghargai privasi orang lain, mereka cuek saja dan meneruskan perjalanan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Namun ada sebagian orang yang tahu, bahwa di rumah itulah sumber asal mula kejadian, di mana muncul siluet yang menyerupai burung phoenix, dan banyak yang menyangka, bahwa siluet tersebut adalah bentukan dari sinar laser, yang dimainkan oleh seseorang. Sementara itu di dalam rumah, atau tepatnya di ruang makan, sambil menyantap makanannya, Jenny pun berkata. Sudah Jenny putuskan guru. Jenny akan kembali ke Indonesia, tapi bukan sekarang. Ucap Jennifer bersemangat. Kenapa? Tanya Abicandra keheranan. Karena masih ada yang harus Jenny urus, dan menuntaskannya. Jawab Jennifer mantap. Tentang apa itu? Respon gurunya ingin tahu. Rahasia. Jawab Jennifer cuek saja. Kau dan ibumu sama saja. Selalu meledek orang dan membuatnya kesal. Respon Abicandra pura-pura emosi. Tapi Jenny bisa seriuskan. Kota ini saja ketakutan karena ulah Jenny. Benarkan itu guru? Jawab Jennifer manja. Tapi tiba-tiba. Pemirsa, fenomena aneh di langit Nevada malam tadi, berhasil membuat kota kita menjadi semakin terkenal. Pertunjukan laser yang dimainkan oleh seseorang itu, mampu membuat kita merasa takjub dan terkesan. Bukan hanya itu saja. Laser tersebut juga bisa dibentuk menyerupai seekor phoenix, yang hanya ada dalam legenda masyarakat timur. Tapi bedanya, hewan aneh itu bisa membuat siapapun yang melihatnya merasa ketakutan, apalagi kalau ditatap olehnya. Kita benar-benar harus berterima kasih pada yang membuat ide itu. Karena barusan kami mendengar ahli-ahli metafisika, supranatural dan sejenisnya, akan datang ke kota kita hari ini. Bukan hanya itu saja pemirsa. Ahli purbakala, ahli sejarah dan para ahli yang terkait dengan bidang makhluk itu, juga akan datang ke sini. Mereka ingin membuktikan jejak sejarah dan meneliti spesimen makhluk tersebut.
Oleh karena itu kita patut berterima kasih dengan orang itu. Karena pertunjukannya yang sangat spektakuler tersebut. Ucap seorang pembaca berita, di salah satu stasiun televisi nasional negara tersebut. Guru. Bagaimana ini? Berita kemunculan burung phoenix itu, sudah merebak di seantero Amerika, bahkan mungkin dunia. Banyak orang yang ingin datang kemari, yang tentu saja ingin menemuiku guru. Apa yang harus Jenny lakukan guru? Reaksi Jennifer gugup, setelah menonton siaran langsung tentang ulahnya malam tadi. Tenang. Itu masalah gampang. Serahkan saja pada guru. Jawab Abi Chandra kalem. Dan mencoba menenangkan murid kesayangannya itu. Ting tong. Ting tong. Guru. Sepertinya ada yang datang. Ucap Jennifer semakin gugup. Ya guru sudah tahu itu. Ayo kita temui mereka. Sambut gurunya enteng. Mereka. Bukankah hanya satu orang guru? Tapi mengapa guru bilang mereka? Tanya Jennifer keheranan. Yang datang itu bukan seorang saja, tapi ada beberapa. Mungkin mereka pengawalnya. Kalau tak salah lihat. Pria tersebut pernah datang kemari walau tidak berani mendekat. Kejadiannya malam tadi. Saat kita dikirim ke markas Tejamaya. Pagi ini dia kembali datang. Hanya sekedar memastikan sesuatu yang ingin diketahuinya. Bagaimana guru bisa tahu, padahal guru belum pernah bertemu dengannya? Tanya Jennifer keheranan. Ilmumu sudah sangat tinggi. Tapi merasakan aura yang tertinggal saja kau tidak bisa. Dasar murid bodoh. Jawab gurunya cukup mengena. Hehehe. Jenny lupa guru. Respon Jennifer cuek, dan hanya bisa tertawa saja. Dengar. Laki-laki itu sangat penasaran denganmu, karena kejadian malam tadi. Waktu aura yang kau keluarkan itu muncul, dia pasti melihatnya. Tak lama sesudah kita pergi itu, dia dan anak buahnya datang. Tapi kita tidak ada. Jadi dia kembali lagi pagi ini. Begitu. Ucap Abi Chandra mengulang penjelasan. Begitu ya guru. Respon Jennifer polos dan enteng saja. Tunggu dulu. Ini aneh. Apakah kau tidak memperhatikannya Jenny? Tanya Abi Chandra sekali lagi. Tidak guru. Mana sempat Jenny memperhatikannya. Jawab Jennifer apa adanya. Ah sudahlah. Ayo kita keluar, dan temui mereka. Balas gurunya kesal, dan malas melayani murid manjanya itu. Baik guru. Jawab Jennifer patuh. Kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan menuju pintu depan untuk menemui orang yang sedang menunggunya di luar. Begitu Abi Chandra membukakan pintu. Terlihat dalam jarak 3 meter, ada seorang pria tampan yang berpakaian jas lengkap, dengan 4 orang pria tegap yang mendampinginya. Tak lama kemudian laki-laki tampan itu pun membungkuk ke arah Abi Chandra. Lalu berdiri dan cepat menyapa Abi Chandra, sambil melirik ke arah Jennifer, orang yang sangat ingin ditemuinya itu. Selamat pagi Tuan dan Nona. Maaf jika kedatanganku mengganggu ketenangan kalian. Ucapnya cukup ramah. Katakan apa keperluan kalian, hingga pagi-pagi begini sudah mendatangi rumah muridku ini. Respon Abi Chandra tidak terduga. Sambil mengedarkan aura kesadarannya ke arah pria tersebut. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Ilmunya cukup tinggi juga. Tapi levelnya masih di bawah Jennifer. Batin Abi Chandra dalam hati. Saya hanya ingin berkenalan, sekaligus ingin belajar dengan murid tuan itu. Jawab Gilmer Aldrich berterus terang. Tapi hatinya berdegup tidak karuan. Jangan berbohong. Katakan terus terang. Apa yang membawamu sampai ke sini? Bantah Abi Chandra tegas. Saya penasaran dengan murid tuan itu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat malam tadi? Guruku saja tidak mampu berbuat seperti itu.
Tapi yang terjadi malam tadi sangat luar biasa. Jadi jika diizinkan, saya ingin berguru padanya atau pada Tuan Guru. Jawab Gilmer Aldrich berterus terang. Apakah tidak ada yang lain? Tanya Abicandra sekedar menguji, sambil mengirimkan aura intimidasinya pada Aldrich. Itu tidak penting Tuan, jawab Aldrich gugup, karena tidak mampu menahan aura penekanan yang dikirimkan oleh Abicandra itu. Kekuatanmu masih lemah. Bagaimana kau bisa melindungi muridku nanti? Respon Abicandra berterus terang. Karena dia sudah tahu kemana arah pembicaraan Aldrich itu, serta apa tujuannya datang kemari. Belajarlah lagi. Setelah kau berhasil, baru boleh datang menemuiku. Ucap Abicandra tegas. Tapi Tuan, saya benar-benar tulus ingin mengenal murid Anda, sekaligus ingin berguru padanya. Ucap Aldrich tetap ngotot. Ilmu yang dikuasainya tidak cocok buatmu. Jadi sia-sia saja kalau berguru padanya. Jawab Abicandra berterus terang. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan, demi memperdalam pengetahuan saya tentang kekuatan seperti itu? Tanya Aldrich pula. Apakah kau tulus mengatakannya? Ucap Abicandra malah balik bertanya. Saya tulus Tuan. Apapun akan saya lakukan demi dapat mempelajari ilmu seperti itu. Jawab Aldrich mantap. Nampaknya kau sedang tidak berbohong. Tapi resikonya kau akan kehilangan pekerjaan, atau posisimu saat ini. Tidak masalah Tuan. Kebetulan saya sudah bosan dengan rutinitas yang begini-begini terus tanpa kemajuan. Jawab Aldrich mantap. Kalau boleh tahu, apakah kau seorang ketua klan atau pemimpin perusahaan? Karena jika dilihat dari penampilanmu, kau sepertinya bukan orang sembarangan. Ucap Abicandra penuh selidik. Saya bukan siapa-siapa Tuan Guru. Saya hanya seorang CEO perusahaan, yang berkantor di gedung lantai 70 itu. Kebetulan gedung itu milik perusahaanku sendiri. Jawab Gilmer Aldrich apa adanya. Berarti kau orang hebat. Masih muda begini tapi sudah mempunyai perusahaan sendiri. Jika bukan orang hebat apalagi namanya itu. Respon Abicandra sudah mulai merasa sedikit kagum. Tapi itu bukan perusahaan saya Tuan Guru. Itu perusahaan orang tua saya. Kebetulan dia sudah tidak ada, jadi saya yang meneruskannya. Jawabnya lagi mencoba merendah. Sama saja namanya itu anak muda. Bagaimanapun kau termasuk orang hebat. Tapi sayangnya walau kau hebat, kau belum bisa memenuhi kriteria muridku. Jadi aku sarankan, belajarlah lagi dengan gurumu itu, dan setelah mencapai level tinggi, baru datang lagi. Ucap Abicandra tegas, hanya sekedar menguji tekad lawan bicaranya tersebut. Guruku sudah tiada. Jadi sejak saat itu, levelku tidak bisa naik lagi, karena guru mengajariku tidak menggunakan buku panduan. Tapi langsung praktik saja. Oleh karena itu, mohon Tuan Guru mengajariku, dan mengangkatku menjadi murid. Jawab Gilmer Aldrich penuh permohonan, sambil menyilangkan tangan kanannya di dada. Tapi Abicandra tidak langsung menanggapi permintaan dari orang yang baru dikenalnya itu. Dia malah menoleh ke arah Jennifer, yang hanya berdiri diam di sampingnya. Namun reaksinya biasa-biasa saja, dan ini membuat Abicandra keheranan. Bagaimana tidak heran? Pria tampan seperti Aldrich itu, tidak membuat Jennifer tertarik, atau setidaknya merespon kebaikannya. Ini malah lain. Sikapnya cuek dan terkesan tidak tertarik. Mungkinkah dia sedang menjajaki isi dalam Aldrich tersebut? Sementara yang sedang diperhatikan, hatinya menjadi harap-harap cemas. Takut jika niat baiknya disalahartikan oleh Jennifer. Namun tak lama kemudian Jennifer membuka suara. Kalau kau bisa menahan satu seranganku, kau bisa mengenalku lebih dekat. Atau belajar dengan guruku ini.
Ucapnya dengan ekspresi dingin. Saya tidak berani Nona. Ilmuku tidak seberapa. Baru saja seumur jagung dan itu pun masih terlalu kecil. Jawab Gilmer Aldrich berterus terang. Aku tidak peduli. Respon Jennifer ketus. Kemudian melontarkan serangannya ke arah tamunya tersebut. Serangan yang tiba-tiba itu, tentu saja mengagetkan Gilmer. Spontan dia menahan serangan tak kasat mata itu dengan kekuatan penuh. Terjadi tarik-menarik dan dorong-mendorong antar keduanya. Tapi tak satu pun yang ingin mengalah. Masing-masing ingin mengungguli satu sama lain, dan itu terlihat jelas dari ekspresi mereka yang serius begitu. Tapi tak lama kemudian Gilmer Aldrich terjatuh, karena tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Padahal Jennifer baru saja mengerahkan kekuatannya sebesar 50%. Sedangkan lawannya sudah hampir 100%. Tapi dia tidak bisa mengungguli kekuatan lawannya. Saya mengaku kalah. Anda sangat luar biasa sekali. Ucap Gilmer tulus. Tidak juga. Anda terlihat seperti sedang menahan kekuatan penuh Anda. Jadi mudah dikalahkan. Kebetulan juga aku sedang beruntung. Respon Jennifer merendah. Tidak. 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 Nona memang kuat. Jujur saya katakan. Tadi waktu bertarung itu, saya mengerahkan kekuatan penuh, tapi tetap kalah juga. Kalau bukan karena kekuatan Nona yang luar biasa, apa lagi namanya? Ucap Gilmer Aldrich bersikap jujur. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Abicandra. Seperti mengisyaratkan agar dirinya berbicara pada Jennifer. Yang dipandang pun seperti mengerti, dan segera merespon harapan dari tamunya itu. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Jadi sekarang apa keputusanmu Jenny? Apakah kau menerima niat baiknya itu?" Ucap Abicandra ingin penegasan. Kenapa guru malah bertanya pada Jenny? Bukankah dia ingin belajar dengan guru, bukan pada Jenny? Reaksi Jennifer keheranan, dan tidak mengerti apa yang diisyaratkan oleh gurunya itu. Maksud guru? Apakah kau mau mempunyai saudara seperguruan seperti dia? Bantah Abicandra mencoba meluruskan. Kalau itu memang yang terbaik, ya terima saja. Toh Jenny hanya murid, dan yang akan mengajarinya adalah guru juga. Jawab Jennifer sedikit ketus. Sekarang begini saja. Guru ingin kau berkata jujur. Kau mau tidak gurumu ini mempunyai murid lagi? Ucap Abicandra tidak terduga, dan terlihat gusar dengan keadaan yang tidak mengenakan tersebut. Melihat itu Jennifer mendadak diam, dan menyesali sikap kerasnya barusan. Padahal bukan itu yang dia maksudkan. Dia hanya kesal, karena gurunya bakal mengangkat murid baru. Padahal dia sudah berjanji tidak akan mengangkat murid lagi. Tapi sekarang, di depan matanya pula, gurunya ingin mengangkat murid lagi. Dan Jennifer bisa mengetahui ada maksud tertentu dari gurunya. Namun yang mengherankan, di awal pertemuan dengan Gilmer Aldrich itu, sikap gurunya terkesan galak. Tapi di pertengahan, sikapnya tiba-tiba saja berubah. Entah apa penyebabnya. Mungkinkah ada maksud tersembunyi dari gurunya itu? Jennifer masih belum bisa memecahkannya. Walau hatinya berkata bahwa Gilmer itu menginginkannya tadi. Tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi entah mengapa Jennifer tidak begitu menyukainya. Walau dia menyadari, bahwa Gilmer Aldrich itu orang baik dan tidak ada niat untuk mengganggunya. Tapi entah mengapa, hati Jennifer seperti tertutup dan tidak menyukai kehadiran Aldrich tersebut. Namun demikian, Jennifer tetap menyembunyikannya, karena dia tidak mau memupus harapan dari gurunya sendiri. Dalam diam merenung dan diam itu, tiba-tiba Abicandra mengagetkannya dengan berkata, "Bagaimana keputusanmu Jenny? Mau apa tidak?" "Tidak, titik." Jawab Jennifer tegas dan tidak mau ditanya tentang itu lagi.
Baiklah. Guru ikut katamu saja. Walau guru juga ada hak. Tapi guru juga ingin fokus membimbingmu setiba di Indonesia nanti, respon Abicandra sedikit kecewa. Kemudian berkata lagi. Jadi kapan kita kembali ke Indonesia? Ujarnya. Jenny belum bisa memutuskannya guru, karena Jenny masih ingin bebas. Dan belum mau terikat. Jawab Jennifer tanpa ragu-ragu lagi. Sayang sekali. Padahal guru ingin kembali secepatnya ke Indonesia. Guru ingin memperkenalkanmu pada tuan besar juga tuan muda, sekaligus pada seluruh penguasa Birawa Group itu. Tapi ternyata kau menolaknya. Respon Abicandra sedikit kecewa. Jenny yang didesak seperti itu pun bingung mau berkata apa. Karena dia masih trauma atas desakan dari keluarganya, agar Jenny secepatnya menikah, dan mengambil alih 22 perusahaan yang menjadi bagiannya. Namun tak lama kemudian dia bersuara juga. Sulit membuat keputusan di saat seperti ini guru. Di satu sisi ingin kembali tapi di sisi lain hati Jenny masih ragu. Apakah karena pria itu? Ucap gurunya memotong ucapan muridnya tersebut. Sama sekali tidak guru. Hatiku tidak mudah tertarik apalagi dengan laki-laki lemah seperti dia. Yang Jenny inginkan adalah, laki-laki yang bisa melindungiku, kapan dan dimanapun Jenny berada. Jawab Jenny dalam bahasa ibu. Jadi apa yang akan guru katakan pada pria baik itu? Tanya Abicandra kebingungan. Serahkan saja pada Jenny. Jawab Jennifer tegas. Kemudian mengalihkan pandangannya pada tamu yang sedari tadi tidak diajaknya masuk ke rumahnya itu. Tak lama kemudian dia pun berkata, kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini saya berhadapan? Tanya Jennifer membuka kata. Gilmer Aldrich. Nona boleh memanggilku Yil saja. Jawabnya tegas. Bagaimana dengan Nona? Apakah saya boleh mengetahui siapa nama Anda? Tanya Aldrich cukup sopan, dan masih menggunakan bahasa resmi pada Jennifer. Jennifer Anindya. Panggil saja Jenny. Jawabnya tegas juga. Lalu bagaimana keputusan guru Anda? Apakah saya bisa berguru padanya? Tanya Aldrich sangat berharap. Sayangnya tidak bisa. Tapi jika Anda ingin juga berguru, silakan ikut guru saya ke Indonesia. Di sana ada banyak orang sakti. Bahkan yang jauh lebih sakti dari guru saya juga ada. Jawab Jennifer acuh. Benarkah itu tuan guru? Respon Aldrich kegirangan. Benar sekali. Tinggal pilih perguruan mana yang ingin kau masuki. Maka kau akan mendapatkan guru sakti itu. Kecuali tuan muda. Jawab Abicandra apa adanya. Tuan muda. Siapakah dia? Tanya Gilmer Aldrich penasaran. Putra penguasa Birawa Group dari Indonesia. Jawab Abicandra bangga. Apakah dia sakti? Dan lebih sakti dari tuan guru? Tanya Aldrich kembali merasa penasaran. Lebih dari yang dibayangkan. Tapi kau lihatlah sendiri nanti. Jawab Abicandra enteng. Kemudian mempersilakan tamunya untuk masuk. Tapi dia menolaknya, karena ingin segera kembali, dan mencari informasi tentang Birawa Group juga orang-orangnya. Tak lama kemudian dia pun berkata, terima kasih atas tunjuk ajarnya tuan guru juga Nona Jenny. Kapan-kapan saya akan mengunjungi Indonesia. Dan terutama Anda Nona. Ucap Gilmer Aldrich sopan. Tapi penuh mengandung teka-teki. Lalu bergegas meninggalkan tempat itu, untuk kembali ke kantornya. Menyebalkan. Satu lagi yang akan menjadi batu sandungan buat Jenny. Keluh Jennifer merasa kesal. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan gurunya yang kebingungan. Bersambung.